Arti hadis di sini, jadi kita itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sesuatu itu tidak ada, setelah sesuatu itu dicabut atau hilang, di situ baru kita akan sadar, oh ternyata itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalau sekarang dari kita yang sehat ya, ada yang sehat, tiba-tiba diberikan sakit, itu berarti Allah memperingati kamu sudah saya beri nikmat sehat. Tapi kita tidak tahu bahwa sehat itu adalah sebuah kenikmatan. Terus tiba-tiba kita sakit. Oh ternyata sehat itu sebuah nikmat. Ternyata sehat itu penting. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Begitu juga Majelis Dakwah Hamzan Wadi II. Ya. Dari sejak zaman pendirinya Majelis Dakwah Hamzan Wadi namanya, itu luar biasa. Begitu pendirinya meninggal, ini Maulana Syekh meninggal, semua kita merasa kehilangan. Tidak ada lagi majelis dari Nini Maulana Syekh, pendiri Nahdlatul Watan. Di situ kita akan merasa, oh ternyata majelis itu sebuah nikmat, ya, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ditinggal oleh beliau. Dan begitu 2016 yang disuruh melanjutkan majelis itu, mulai ada Majelis Dakwah Hamzan Wadi II, ya. Majelis Dakwah Hamzan Wadi II ini ada pada tanggal 21 Desember tahun 2016. Itu pertama kali. Tanggal 21 bertepatan dengan 21 Rabiul Awal. Ya, bertepatan di situ. Seperti itu. Kemarin kita liburkan majelis. Kita liburkan majelis yang 3 bulan lebih. Itu sangat banyak WA masuk. Begitu juga dari Tuan Guru Patihin, beliau ditanya, dari yang lain, masalah lain ditanya, dari pengurus ABJ ditanya, majelis kapan, majelis kapan. Baik itu ada yang mau hadir di majelis, ya di situ baru merasa ternyata majelis itu sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bilang sebuah majelis itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang pernah saya sampaikan, majelis itu adalah taman surga. Adalah taman surga. Jadi kita duduk di sebuah majelis taklim, di sebuah majelis ilmu, itu berarti kita duduk di taman surga. Taman surga yang ada di dunia yaitu majelis. Ya, jadi kalau ada majelis, sudah sewajarnya kita bersama-sama menghadiri. Kita bersama-sama meramaikan majelis itu. Sudah sewajar. Karena seperti yang pernah yang sampaikan, kita hadir di sebuah majelis. Kenapa kita bilang kenikmatan? Kita hadir di sebuah majelis, datang dari kampung halaman kita, datang dari pondok kita, datang dari rumah kita. Kita baru berniat saja, belum keluar dari pintu rumah sudah tercatat sebagai amal ibadah. Sudah tercatat di situ. Sudah tercatat. Belum kita melangkah, belum lagi setelah kita melangkah berjalan. Seperti yang pernah yang sampaikan di majelis, kita menemukan pohon misalnya, kita menemukan pohon, kita lewati berapa pohon, semua itu akan menjadi saksi kita. Kita melewati empang namanya ya, kolam ikan, ada berapa ikan di sana, melihat kita jalan menuju majelis, semuanya akan menjadi saksi. Jadi apapun yang kita lewati, itu semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu hadir ke sebuah majelis. Dia akan menjadi saksi agar kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita bertemu bersama teman, rame sesama teman di majelis. Kita kayak sekarang nih ketemu kita semua kita
menjadi saksi antara teman-teman kita. Karena nanti amal-amal kita itu akan terlihat semua, ya. Dan di hari hisab tidak ada yang bisa berbohong di sana. Semuanya akan terpapar. Pekerjaan kita di dunia itu apa akan dipaparkan semua di sana. Akan dipaparkan. Oh ini dia kerjaannya ini. Oh ini dia ke majelis saksinya ini. Ada ini, semuanya lengkap. Tidak ada yang bisa sembunyi di sana. Makanya kita istilahkan adil, yang dinamakan adil di dunia ini tidak ada. Keadilan itu adanya di akhirat nanti, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru benar-benar pengadilan yang adil, itu adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dicatat di sana, kita akan dilihatkan semua pekerjaan kita yang ada di dunia. Makanya sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri, kita banyak bersyukur. Walaupun itu terasa biasa. Terasa biasanya apa? Misalnya ada yang tetap sehat, biasa sehat, itu nikmat. Itu hal yang biasa sehat, kita harus bersyukur, itu nikmat. Jangan nanti setelah dicabut sehat kita baru kita sadar, oh iya, jangan. Begitu juga bagi yang punya orang tua, juga harus ingat, itu nikmat. Masih bisa pulang, masih bisa di saat pulang masih bertemu dengan orang tua, kedua orang tua, masih ada yang doa, masih ada tempat berbicara dan lain sebagainya. Mungkin sampai rumah setelah lama mondok, ingat masakan orang tua, khususnya ibu, ada yang masakin kita. Ya, itu harus diingat, itu nikmat. Yang tinggal di asrama, misalnya tidak dikasih pulang, masih bisa dijenguk, itu nikmat. Nikmat dari Allah, semuanya nikmat. Ya, jadi selama kita diberi kesehatan, pergunakanlah kesehatan kita itu untuk hal-hal yang baik. Apa hal yang baik? Seperti kalian di sini, santriwati, tulab talibat pondok pesantren Syekh Zainuddin, ya pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Pernah saya sampaikan, pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Jangan dibuang waktu itu percuma. Di saat ada senggang waktu di asrama itu di pondok bisa mengulang pelajaran. Malam setelah cukup rasanya istirahat, bangun tahajud minimal 2 rakaat. Ya, misalnya hanya bisa sholat tahajud, setelah itu azan dan lain sebagainya, iya dapat. Walaupun belum dapat berdoa banyak, iya dapat. Ya, itu sebuah nikmat. Itu juga namanya nikmat. Sekarang kita semua setiap Rabu alhamdulillah hadir di majelis dakwah Hamzan Wadi 2. Ada Umuna di sini. Itu nikmat. Ya, beliau tetap hadir di tengah-tengah kita. Kita ngirim beliau sebagai putri pendiri Nahdlatul Ulama, sebagai putri pendiri majelis dakwah Hamzan Wadi, itu sebuah nikmat juga. Semuanya nikmat, tapi tinggal bagaimana kita bisa mensyukurinya saja. Kadang-kadang banyak orang diberi nikmat yang luar biasa, nikmat yang berlebih yang luar biasa. Coba kadang-kadang lupa. Apa yang dilupa? Bersyukur. Seperti di hadis tadi disampaikan, nikmat yang banyak yang diberikan, cuma kadang-kadang lupa akan nikmat itu, lupa bersyukur dan lain sebagainya. Ya. Sangat banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. Alhamdulillah kalian di sini di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin, di Pondok Pesantren Induk Nahdlatul Ulama, bisa bersekolah di sini, bisa melanjutkan pendidikan di sini. Ya, itu sebuah nikmat juga. Ya, bagaimanapun
bersekolah di induk pondok pesantren, induk madrasah Nahdlatul Wathon, itu sebuah kenikmatan. Kenapa? Pernah yang sampaikan juga, Nini Maulana Syekh dulu meminta untuk tokoh-tokoh organisasi khususnya yang punya madrasah untuk dijajarinya bersekolah di pondok pesantren induk. Kenapa beliau berpesan begitu? Berarti ada sesuatu supaya siap. Maksudnya Nenek Maulana Syekh dulu supaya siap. Siap apa? Yang namanya kita di madrasah induk, insya Allah kebarokan ada, keindoyannya ada, ya di luar juga keindoyan ada, cuma lebih lah, ada lebihnya di situ, bisa bertemu dengan umuna dan lain sebagainya, ada masa yang maha dan lain sebagainya. Itu sebuah kelebihan, itu sebuah kelebihan, ya, ya, itu sangat luar biasa. Itu sering beliau sampaikan dulu di kalau lagi duduk, yang dengar ngirim beliau dari masih kecil, mengajak, ya, mengajak semua. Jadi alhamdulillah dulu semua pimpinan, semua tokoh pasti menyalahkan anaknya, khususnya di ma'had. Ada yang dari sanawiyah, ada yang dari aliyah, ada yang di ma'had dan lain sebagainya. Itu semua untuk kita bersama-sama mendapat keberkahan dari pendiri Nahdlatul Wathon. Pondok pesantren Syekh Zainuddin didirikan oleh putri dari pendiri Nahdlatul Wathon. Ya otomatis seorang putri dari pendiri Nahdlatul Wathon, seorang putri dari ulama, ya, ulama waliullah dari Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, mendirikan madrasah yang begitu besar, ya, itu sangat luar biasa. Berarti kebarokahan turun dari ayahanda beliau, itu namanya sebuah karomah yang diberikan kepada umumnya. Hanya tiang yakin Nabi bahasa umumnya, Nabi pekayunan beliau, insya Allah itu yang terbaik, ya. Jadi sangat rugi kita kalau hari Rebo di saat Munah hadir pengajian kita tidak hadir, sangat rugi, sangat rugi kita. Kita masih bisa memandang beliau, masih bisa melihat senyum beliau, itu sebuah pahala. Selain pahala kita dapat kebarokahan. Itu semua nikmat sebenarnya, nikmat, nikmat. Tinggal bagaimana santri itu bisa mengatur waktu, atur waktunya sebaik mungkin. Pada jam ini begini dan lain sebagainya, ya. Insya Allah Majelis Dakwah Hamzah Nuri 2, ya, mulai minggu depan waktunya di lebih pagi. Insya Allah jam 2:30 kita mulai. Kita selesai hijiban 3:30, dilanjut dengan mukadimah pengajian sampai jam 4. Jam 4 kita mulai, selesai paling telat jam 5 sudah selesai doa, biar sebelum maghrib kita selesai. Jadi semua asrama bisa menjalankan semua programnya. Kita pagikan mulai minggu depan, kita pagikan semua. Insya Allah 2:30 mulai hijiban di sini. Kita pagikan biar jam 5 itu sudah selesai semua kegiatan di Majelis Dakwah Hamzah Nuri 2. Dan insya Allah minggu depan kita mulai melanjutkan hadis arba'in, ya, yang sudah lama, hampir 2 tahun, hampir 2 tahun tidak salah kita belum melanjutkan. Sudah sampai hadis keberapa dulu, nanti kita lihat. Kita lanjutkan biar kita hatam hadis arba'in insya Allah ke minggu depan, 1 hadis atau 2 hadis, biar kita cepat selesai, ya, mulai minggu depan. Yang belum punya silahkan disiapkan, ya, mungkin masih ada di MAK, kalau tidak ada nanti kita cetak insya Allah. Ada Selasa Rabu mungkin sudah siap. Kalau emang sudah habis, insya Allah kita percepat semuanya.
biar semua memiliki hadis arba'in yang dari Madrasah As-Salatiyah. Ya, waktu dimajukan minggu depan hadis arba'in dan juga kita lihat keadaan cuaca, hujan atau tidak. Makanya insya Allah kita percepat atap ini, kita akan tambah lagi biar tidak basah oleh hujan ya. Karena lagi musim hujan sekarang. Insya Allah. Ada yang ingat hadis arba'in sudah sampai yang keberapa? Lupa. Ada yang pernah buka? Ada? Enggak. Ya. Sebuah pelajaran ya, kitab apapun namanya. Kalau kita tidak pernah menyapa, kita akan dilupa juga. Minimal tidak sempat sekali seminggu ya, sekali sebulan. Tegurlah ilmu itu. Walaupun kita sudah selesai. Misalnya hadis Sahih Bukhari ya, udah khatam luar biasa dia. Ya, Bulughul Maram sudah khatam, semua sudah khatam. Tegur dia. Walaupun tidak tiap hari, tidak apa-apa. Ingat, tegur dia. Oh iya, bab ini. Oh iya, hadisnya ini. Sekedar tegur. Jangan dilupa. Ini mana yang dibutuhkan saja, yang dilihat salah. Ya, tetap ditegur. Misalnya ma'ahad, tulab talibat ma'ahad. Sudah. Tidak dia baca kitab dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dia bolak-balik sen baca. Cuma setahun-tahun dia hengat. Dilupa dia. Tetap harus diingat itu. Ya, harus diingat. Nah, itu makanya yang membuka acara perlombaan ya, pada ikut semua ya. Yang belum hafal mulai ngapal, yang mau baca kitab. Nah, nanti pengujinya ya masih lah jadi pengujinya. Saya jadi pengujinya, dan mutahrijin kita buat jadi penguji nanti biar cepat. Ya, ada 10 ya. Ada 10 di situ. Matan-matan kitab biar kita ingat. Termasuk hadis arba'in juga ada. Kita ingat dulu maka yang menang dulu. Besok mana yang menang. Sengaja saya tidak pakai sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi, tidak ada. Umur 11 sampai 21 tahun terserah. Bisa saja tulab kalah dengan santri kan, tidak tahu. Nah, di situ kita lihat. Tapi jangan menghafal karena mau lomba. Jadi menghafal itu karena ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ikhlas menghafal, bukan karena mau lomba. Saya menghafal sekarang biar saya menang, nanti saya enggak. Menghafal apapun yang kita kerjakan harus dimulai dari hati kita. Mulai dari hati kita. Ada yang cepat menghafal, alhamdulillah, itu sebuah nikmat. Cuma apakah kita bisa ya mengikhlaskan? Kadang orang cepat menghafal. Cuma apakah kita ikhlas menghafal? Nah, kalau menghafal mungkin banyak yang bisa cepat, tapi ingat jangan lupa ikhlas. Makanya hatinya harus diperbaiki. Kan sering saya bilang hatinya diperbaiki dulu. Kalau sudah bagus niatnya, baru. Niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya itu karena ilmu, niatnya itu karena biar mendapat kebarokahan dari yang mengarang. Itu dulu. Jangan begitu lihat matanya, seminggu aja hafal, saya ikut, salah. Niatnya sudah salah. Kalau ada berniat gitu jangan, ulang. Perbaiki niatnya dulu. Jangan niat karena mau menghafal, jangan. Ya, sengaja saya tidak menyantumkan hadiahnya apa juga, biar niatnya tidak karena hadiah. Ya, saya tidak mau mencantumkan hadiahnya apa. Saya tidak mau. Saya mau mengajarkan santriwati Nahdlatul Wathon di mana saja berada,
Saya mengajarkan ikhlas di situ. Makanya saya tidak mau menaruh hadiahnya apa, tidak ada. Ada yang bertanya hadiahnya apa, tidak ada. Apakah ada hadiahnya atau tidak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Yang penting sekarang ikhlas. Ya, ingat kalau ada yang mulai menghafal karena mau ikut lomba, perbaiki niatnya. Perbaiki niatnya mulai sekarang. Ya. Ini kita buka pendaftaran untuk seluruh santri Nahdlatul Wathon maupun yang tidak santri Nahdlatul Wathon, jadi untuk umum. Untuk umum. Ya. 34 provinsi kita buka. Masalah waktu di sana tentatif ya. Waktu pelaksanaan apakah diperpanjang tergantung yang mendaftar. Tergantung yang mendaftar. Kitab yang dibaca apa? Nanti kita kasih tahu H-1. Kitab apa untuk yang baca kitab. Kalau hafalan itu sudah ada 10. Banyak sih yang usulan lain lagi. Cuma cukup sudah 10. Ya. Sekarang kalau ada yang bisa cepat menghafal, alhamdulillah, cuma niatnya diperbaiki, niatnya. Jangan niat karena lomba. Ya? Jangan niat karena lomba. Karena kalau kita niat karena lomba, selesai lomba hilang dia nanti. Pelan-pelan akan hilang dia. Jangan ya. Sama kayak orang menghafal di saat ujian saja. Lama-lama selesai ujian, tamat sekolah, lupa dia. Nah, jangan. Ya, diperbaiki semua niatnya ya. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk minggu ini. Insya Allah semua kita mendapat keberkahan dari pendiri Majelis Dakwah Hamzah Wadin ini, yaitu ini Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan insya Allah kita semua masuk dalam doa beliau agar warga Nahdlatul Wathon baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan masuk surga bighairi hisab, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.